Tahun 2017 di sebuah desa kecil di pinggiran Lampung hidup seorang gadis berusia 17 tahun bernama Sinta. Kehidupan Sinta sederhana bahkan cenderung sulit. Ayahnya sudah lama meninggalkan ibunya yang bekerja serabutan demi menyekolahkan Sinta hingga lulus SMP. Namun mimpi Sinta untuk melanjutkan kandas. Suatu hari ketika Sinta sedang membantu ibunya menjual kue di pasar, datanglah seorang pria tua bernama Pak Dirman. Pria ini bukanlah orang biasa di desa mereka. Pak Dirman dikenal sebagai pengusaha kaya raya berusia 72 tahun yang memiliki banyak lahan perkebunan di daerah itu. Ia seringkali datang ke pasar untuk membeli kue dari ibunya Sinta, hingga pada suatu hari dia memperhatikan Sinta dengan lebih cermat. Pak Dirman meskipun usianya jauh lebih tua selalu tampil rapi dan bersikap sopan. Dia jarang tersenyum namun tidak pernah kasar. Sinta merasa sedikit aneh dengan perhatian yang mulai ditunjukkan oleh pria tua itu. Awalnya ia hanya menganggapnya sebagai pelanggan setia, namun lambat laun Sinta mulai curiga ketika pria tua itu mulai menanyakan hal-hal yang lebih pribadi. Suatu sore ketika pasar mulai sepi, Pak Dirman datang menghampiri Sinta. Dengan nada serius dia berkata, "Nak, aku ingin bicara sesuatu yang penting. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku berharap kamu mempertimbangkan dengan hati-hati." Sinta bingung mendengar kalimat tersebut tapi tetap mendengarkannya. Pak Dirman melanjutkan, "Aku sudah tua, aku butuh pendamping. Aku tahu kamu masih muda, tetapi aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan ibumu jika kamu bersedia menikah denganku. Aku akan memastikan ibumu tidak lagi kesulitan." Kata-kata itu menghantam Sinta seperti petir. Dia merasa bingung, takut, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pria yang umurnya setara dengan kakeknya ini meminta dirinya untuk menjadi istri. Sinta tahu ini bukan keputusan yang mudah. Di satu sisi dia sangat mencintai ibunya dan ingin memberi kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, bagaimana ia bisa menikah dengan seorang yang begitu tua dan tidak ia cintai? Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang oleh tawaran Pak Dirman. Dia tahu dengan kondisi ekonomi keluarganya yang sulit, ibunya tidak mungkin bisa bekerja keras selamanya, apalagi biaya hidup yang semakin tinggi dan kesehatan ibunya mulai menurun. Pulang dari pasar ibunya jatuh sakit. Sinta panik dan hanya bisa membawa ibunya ke puskesmas dengan sedikit uang yang ia miliki. Saat itulah Sinta menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan. Dengan hati yang berat Sinta memutuskan untuk menemui Pak Dirman dan menerima tawarannya. Meskipun hatinya penuh dengan keraguan, ia berharap bahwa keputusan ini akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana tanpa kemewahan atau tamu yang banyak. Namun perjalanan Sinta baru saja dimulai. Pernikahan yang dimulai tanpa cinta ini akan menguji keteguhannya mengubah hidupnya dan membawa dia pada perjalanan perasaan yang tak terduga. Setelah pernikahan, Sinta tinggal di rumah Pak Dirman yang jauh lebih megah dibandingkan rumah kayunya dulu. Setiap pagi Sinta bangun dengan perasaan aneh, perasaan tidak familiar di tempat yang begitu asing baginya. Namun di balik kemewahan itu, Sinta merasa hampa. Ia selalu menjaga jarak dari Pak Dirman, menganggap pernikahan ini hanya sebatas kewajiban. Meskipun demikian, Pak Dirman tidak pernah memaksa pria tua itu, selalu memberikan ruang bagi Sinta, memperlakukannya dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Setiap kali Sinta merasa bingung, Pak Dirman selalu datang dengan kata-kata yang menenangkan. "Kamu tidak perlu takut atau terburu-buru," katanya. "Suatu hari aku hanya ingin kamu merasa nyaman di sini." Hari-hari berlalu dan Sinta mulai melihat sisi lain dari pria tua ini. Di balik usianya yang renta, Pak Dirman adalah seseorang yang sangat peduli. Ia tidak hanya peduli kepada Sinta, tetapi juga kepada para pekerjanya. Setiap hari Pak Dirman berjalan-jalan di kebun teh miliknya, menyapa para pekerja dengan ramah. Sinta mulai merasa ada perasaan yang berbeda. Namun meski perasaan itu mulai berkembang, Sinta tetap merasa ragu. Dia sering bertanya-tanya dalam hati, apakah ini cinta atau hanya rasa terima kasih karena kebaikan yang ia berikan. Pertanyaan ini terus mengganggu pikirannya, hingga pada suatu malam sebuah kejadian. Pak Dirman terlambat pulang dan sedikit kelelahan hingga tubuhnya. Sinta menghampiri dan bertanya, "Apakah Bapak baik-baik saja?" Pak Dirman menjawab, "Hanya lelah saja, Nak, dan untuk pertama kalinya."
Sinta melihat sosok Pak Dirman bukan sebagai suami tua yang asing tetapi sebagai seorang manusia yang rapuh dan membutuhkan kehangatan. Perasaan baru ini membuat Sinta merasa bimbang. Di satu sisi ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain ia masih terjebak dalam rasa bersalah atas keputusan yang ia ambil hanya untuk uang. Ia takut perasaannya hanyalah perasaan yang muncul karena rasa terima kasih setiap kali Sinta merenung wajah ibunya yang tersenyum selalu. Terlintas di benaknya dia ingat bagaimana ibunya selalu berkata cinta bisa tumbuh dari kebaikan asalkan kamu bisa menjaga hatimu dengan tulus. Kata-kata itu kini terasa begitu nyata. Namun perjalanan ini belum berakhir. Keputusan yang diambil Sinta bukan hanya tentang dirinya sendiri tetapi juga tentang perasaan yang kini mulai tumbuh antara dirinya dan pria tua itu. Apakah perasaan ini akan menjadi cinta sejati atau hanya rasa kagum yang sesaat? Sinta harus menemukan jawabannya. Kehidupan Sinta mulai terasa lebih nyaman. Dia tidak lagi merasa canggung ketika berhadapan dengan Pak Dirman. Perlahan kehangatan yang diberikan pria tua itu mulai mengusir dinginnya perasaan terasing yang dulu selalu ia rasakan. Setiap pagi Pak Dirman selalu menyempatkan diri mengajak Sinta berjalan di kebun teh. Meskipun pembicaraan mereka sederhana, suasana menjadi lebih akrab. Suatu pagi ketika mereka sedang menikmati udara segar kebun, Pak Dirman tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu bahagia, Sinta?" Pertanyaan itu membuat Sinta terdiam sejenak. Kebahagiaan pertanyaan sederhana ini membawanya merenung kembali tentang hidupnya selama ini. Sinta tersenyum samar dan menjawab, "Saya tidak tahu tapi saya merasa lebih baik dari sebelumnya." Jawaban Sinta membuat Pak Dirman mengangguk. Pria tua itu tidak menekan lebih lanjut, sebaliknya ia berkata dengan lembut, "Kebahagiaan tidak datang dari cinta yang instan, terkadang ia muncul dari waktu yang dihabiskan bersama, dari ketulusan dan rasa saling menghargai." Kata-kata ini menghantam hati Sinta. Ia mulai memahami bahwa cinta bukan hanya sekedar emosi tetapi juga tentang perhatian dan pengorbanan. Di sisi lain Sinta masih menghadapi tekanan dari orang-orang di sekitar mereka. Tetangga-tetangganya mulai berbicara di belakangnya, menyebutnya gadis matre yang hanya menikahi Pak Dirman demi uang. Sinta merasa terluka namun tak pernah menunjukkan kepada Pak Dirman. Namun ada saat-saat di mana dirinya hanya duduk di kamar sendirian menangis dalam diam. Perlahan Sinta menyadari bahwa dalam hubungan ini bukan hanya Pak Dirman yang belajar tapi juga dirinya. Belajar tentang keikhlasan, tentang makna cinta yang jauh lebih luas dari sekadar rasa suka. Hal ini semakin membuatnya bingung tetapi juga semakin menguatkan perasaannya hingga suatu hari ketika Sinta sedang merapikan kamar tidur mereka, ia menemukan sebuah buku catatan di meja Pak Dirman. Rasa penasaran membuatnya membuka halaman pertama buku itu. Di sana tertulis rangkaian kalimat-kalimat singkat tentang perjalanan hidup Pak Dirman. Tulisannya dipenuhi dengan cerita tentang kesepian, rasa kehilangan dan harapan untuk menemukan kebahagiaan yang sederhana. Kenapa dia tidak pernah menceritakan hal ini kepadaku, pikir Sinta. Meskipun ada rasa bersalah karena membaca buku tanpa izin, Sinta merasa terhubung dengan perasaan Pak Dirman. Ia melihat sosok Pak Dirman sebagai seseorang yang sama sepertinya, seseorang yang membutuhkan kebahagiaan dari hal-hal kecil, dari kehadiran seseorang yang tulus. Malam harinya Sinta menemui Pak Dirman di ruang tamu. Dengan suara pelan ia berkata, "Pak, saya membaca buku catatan Anda. Saya minta maaf." Pak Dirman terdiam sejenak lalu tersenyum lembut. "Tidak apa-apa Sinta, mungkin sudah saatnya kamu tahu." Pak Dirman mulai bercerita tentang kehidupannya sebeku menikahi Inta, tentang kehilangan istrinya, tentang kesepian yang ia rasakan selama ini dan harapan untuk menemukan pendamping hidup yang tulus. Kata-kata itu menyentuh hati Sinta, membuatnya merasa bahwa bukan hanya dirinya yang merasakan kebingungan dalam pernikahan ini. Kehidupan Sinta di rumah Pak Dirman mulai berubah. Apa yang dulu terasa seperti beban kini mulai terasa ringan. Perasaan asing terhadap pria tua yang ia sebut suami perlahan mulai berganti dengan rasa nyaman. Tidak ada paksaan, tidak ada desakan. Pak Dirman membiarkan Sinta menjadi dirinya sendiri. Pernikahan yang awalnya sebuah kewajiban berubah menjadi persahabatan yang tak terduga. Suatu malam ketika mereka sedang duduk di teras rumah Seibanah yang KRRs di entah ucapkannya, namun Pak Dirman menatap Sinta dengan tenang dan menjawab,
karena aku melihatimu bukan hanya sebagai gadis sudaap sebagai seor yang memanyang jawaban itu muintai cilapa, tetap ada yang dijelkan bagai misa seseorang yang begitu tua begitu Ka memilihinya yang hanya gadis sudah. Tanah apa-apa namun dalam hatinya Sinta mulai mi. Sinta bertanya dengan suara pelan, "Pak, kenapa Anda memilih saya?" Pertanyaan itu muncul tiba-tiba dan Sinta hampir merasa menyesal telah mengucapkannya. Namun Pak Dirman menatap Sinta dengan tenang lalu menjawab, "Karena aku melihat dirimu bukan hanya sekedar gadis muda, tetapi sebagai seseorang yang memiliki keteguhan hari yang luar biasa." Jawaban itu membuat Sinta tersenyum kecil, tetapi ia merasa tetap ada yang perlu dijelaskan bagaimana bisa seseorang yang begitu tua begitu kaya memilih dirinya. Yang hanya gadis muda tanpa apa-apa namun dalam hatinya Sinta mulai mengerti bahwa cinta tidak mengenal usia, status, atau latar belakang cinta. Tentang ketulusan kepercayaan dan keikhlasan perlahan Sinta mulai melihat Pak Dirman bukan hanya sebagai pria yang memberinya kehidupan baru, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh pandangan orang-orang atau bisikan gosip yang menyebut dirinya matre. Bagi Sinta yang terpenting adalah kebahagiaan ibunya yang kini hidup dengan lebih tenang dan tidak lagi harus bekerja keras setiap hari. Suatu hari saat mereka sedang berjalan-jalan di kebun teh, Pak Dirman tiba-tiba berhenti dan memegang tangan Sinta. Dia berkata, "Aku tahu pernikahan ini tifak dimulai dengan cinta, tetapi aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan di sini." Kata-kata itu terdengar seperti harapan yang tulus dan Sinta merasa hatinya tergerak. Perasaan Sinta yang mulai tumbuh tanpa sengaja ini mungkin dimulai dari rasa terima kasih, rasa hormat, atau sekadar kagum, namun Sinta sadar bahwa semuanya berubah dengan seiringnya. Waktu apa yang dulu dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Sin menemukan kebahagiaan sederhana dalam rutinitas sehari-hari, dalam percakapan-percakapan kecil mereka, dan perhatian-perhatian kecil yang diberikan Pak Dirman kepadanya. Kehidupan Sinta mungkin tidak dimulai dengan sempurna, tetapi kini ia memiliki harapan baru, harapan untuk kehidupan lebih baik, hubungan yang lebih tulus, dan masa depan yang ia bangun dengan seseorang yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya.